Maaf ya, mungkin ada WA yang belum kebaca. Sekali lagi, kalau ada WA yang belum kebaca ya, tolong di miss call ya. Biar saya tahu kalau ada miss call itu biasanya lebih gampang untuk cek daripada WA. Karena WA itu nanti turun ke bawah ya, nggak kelihatan. Yuk, kita percaya tahun depan ketika kita bisa belajar sesuatu kebenaran firman, maka tahun depan apa yang kita percayai itu yang akan terjadi. Jadi sekali lagi bahwa dalam hidup ini tergantung bagaimana cara pandang saudara ya melihat masalah. Kalau kita melihat masalah dari kacamatanya Tuhan, maka kita percaya bahwa hari-hari ini kita juga akan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Nah, apa yang saudara percayai, maka itu yang akan terjadi, yang akan digenapi. Tapi kalau saudara hari ini hanya hidup dalam takut khawatir, maka takut khawatir itulah yang akan menimpa saudara ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahasnya lebih lanjut. Bapa, terima kasih buat kepercayaan yang kau berikan buat hambamu ini untuk menyampaikan isi hatimu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apapun yang hambamu lakukan ini hanyalah kembali kepada kemuliaan-Mu. Biarlah setiap pesan ini Tuhan akan menjadi remah, bekal itu yang kami perlukan. Tidak ada bekal yang paling terbesar dalam hidup kami selain hanya kebenaran-Mu. Karena hanya kebenaran-Mu yang menjanjikan kemerdekaan. Hanya kebenaran-Mu yang menjanjikan bahwa semuanya dalam hidup kami akan ditambahkan. Dunia bukan hanya dikurangkan tapi dilenyapkan. Tapi bersama Engkau kita sebagai anak Tuhan akan menikmati sesuatu yang ditambahkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom ya semuanya. Kita percaya bahwa hari ini memang tidak ada lain. Kenapa? Sampai hari ini ya sesibuk apapun saya berusaha untuk memberikan firman. Saya berusaha untuk menabur firman. Ya, karena apa? Karena hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan setiap keadaan hidupmu. Seburuk apapun kita pasti dimerdekakan dengan firman. Dan tidak ada lain selain firman, hanya firman yang kita percayai yang membuat hidup saudara dan saya akan semakin ditambah-tambahkan. Kalau lihat dunia ini arahnya bukan hanya dikurangkan, tapi dilenyapkan. Itu lebih parah saudara. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, percayalah kita dimerdekakan, kita dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Karena mengikut Kristus tidak pernah dijanjikan untuk dikurangkan atau dilenyapkan. Itu tidak ada saudara. Ikut Kristus, pegang teguh kebenaran, tidak akan pernah membawa hidupmu hancur. Pasti Yohanes 8 ayat 32 berkata bahwa kebenaran itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Nabi Elisa pada waktu itu mendapat ya serangan dari Raja Aram, ya balasan, karena Raja Aram merasa bahwa Nabi Elisa itu yang membocorkan semua, sehingga strateginya untuk menghancurkan ya bangsa Israel itu bisa digagalkan. Dan hari itu ketika bujangnya, nah kita belajar hari ini mental, bagaimana kita akan menikmati resepsi di balik resesi. Jujur kita tidak mungkin ngomong fakta kita hari ini resepsi, enggak saudara. Fakta yang terjadi pasti di masa sukar ini ada banyak resesi. Resesi apapun sedang terjadi hari-hari ini ya. Itu fakta. Nah, ini kita belajar dulu di 2 Raja-Raja ya. 6 ayat 15 sampai 17 ya.
Waktu saya persiapkan firman ini, saya juga mengambil satu pembelajaran. Hari-hari ini hanya cara yang simple, yang sederhana, tapi ini sangat powerful untuk melihat resepsi. Kita tidak perlu belajar ilmu khusus ya. Banyak dunia mengajarkan seminar how to be successful ya. Bagaimana untuk mengejar kaya di tahun 2023, mengejar hidup sukses dan sebagainya. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan cara yang sederhana tanpa perlu saudara mengeluarkan biaya. Tapi ini yang akan kita belajari. Yuk, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 ya. 2 Raja-Raja 6. Kita pembahasan ini tidak akan lama ya. Kita sebentar aja nanti ya. Kalau bisa waktunya singkat, saya akan selesai dengan singkat. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi. Nah, ini posisi pada waktu Raja Aram mulai mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan ya Nabi Elisa hari itu. Nah, pelayan abdi Allah ini pelayannya Elisa dan pergi keluar ya. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Nah, lihat ya. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, hari-hari ini kita juga sedang melihat fakta ya. Yang tampak itu adalah bagaimana masalah kita yang kita hadapi itu begitu sangat besar ya. Dan hari ini mungkin kita berkata, aduh Tuhan, masalahku, bagaimana tantangan yang aku hadapi di tahun 2023 begitu beratnya. Hari ini kita lagi ngalami resesi ya. Sama seperti bujang itu waktu menghadapi fakta apa yang dia lihat. Nah, ini berkatalah bujangnya itu kepadanya. Hari ini kita juga, kita mungkin dari sebagian banyak anak Tuhan yang berkata, celakalah Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Orang kalau pada posisi resesi, nggak mungkin orang ini mengeluarkan kata-kata ya. Kalau dalam keadaan panik, pasti ngomongnya apa? Celaka. Apa yang akan kita perbuat Tuhan? Nggak tahu wes celaka, sial, Tuhan, tolong. Ya, kita jarang bisa berkata positif, kita jarang bisa berkata yang membangkitkan iman. Makanya seperti yang tadi saya utarakan, jelaskan, apa yang engkau lihat hari ini, apa yang kita percayai hari ini, itu yang terjadi. Kalau kita berkata celaka, kita tidak tahu harus apa kita perbuat, hidup kita pasti hancur, maka hancur beneran tahun depan. Saudara tidak akan melihat bagaimana Tuhan sudah menyediakan resepsi buat anak Tuhan. Kenapa? Karena ketika mata saudara melihat resesi benar-benaran, saudara bukannya bangkit, tapi saudara berkata celaka. Tuhan, aku sudah tidak tahu Tuhan, pasti hidupku hancur, hidupku buntung, hidupku rugi. Kalau itu yang saudara percayai, maka itu yang menimpa saudara. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita hari ini berdiri, lihat ya kata-kata berikutnya. Jadi kita tidak perlu takut. Hari ini memang faktamu resesi. Engkau berkata, kelihatan iblis berkata, celaka. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang kamu bisa perbuat di tahun depan. Engkau tidak akan pernah punya solusi dan jalan keluar. Sekali lagi, jangan ditangkap mentah-mentah. Semua yang dari iblis itu hanyalah kebohongan belaka. Kenapa? Karena iblis itu bapak pendusta. Tapi kita mau belajar berdiri di atas kebenaran firman. Hidup anak Tuhan sekali lagi jangan berdiri di atas fakta.
Fakta boleh resesi, tapi kebenaran firman Tuhan akan membawa resesi menjadi resepsi. Jadi kita jangan berdiri di atas fakta. Kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh Elisa. Jawabnya, ini jawabnya. Ini jawaban buat kita yang hari ini mengalami keadaan resesi yang terlihat akan mencelakakan kita, yang terlihat bagaimana kita sudah tidak berdaya lagi untuk mengatasi masalah. 16 jawabnya. Jangan takut. Lihat ya, ada kata jangan takut. Waktu Elisa berkata jangan takut, dia tegaskan lagi dengan alasan. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lihat ya, lebih banyak yang menyertai kita daripada hari ini kekuatan musuh yang ada di depan. Musuh tantangan di tahun 2023 boleh semakin parah, hancur-hancuran. Dunia ini resesi besar-besaran, krisis pangan, krisis apapun yang akan menimpa kita di tahun depan ya. Kita tahu bahwa di negara Eropa sudah krisis listrik. Kita tahu bahwa di negara-negara yang hari ini, negara yang maju sekalipun, krisis sudah besar-besaran. Makanya kita hari ini mendapat pesan di akhir tahun, pesan firman Tuhan yang pertama, jangan takut. Sebab tahun depan Tuhan Allah yang menyertai saudara dan saya itu jauh lebih besar dari masalahmu. Jauh lebih besar dari krisis dunia, krisis pangan, krisis ekonomi, semuanya jauh lebih besar Tuhan Allah yang menyertai saudara dan saya. Jadi hari ini kalau pesan firman Tuhan jangan takut, gak usah takut, gak usah dibayang-bayangkan. Jangan nanti kalau krisis pangan gimana anak-anakku yang masih kecil-kecil? Gimana Tuhan? Masa mereka harus mati kelaparan dan sebagainya? Kita nggak perlu takut. Kita perlu berpegang teguh dengan Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar menderita kelaparan. Itu ayat yang jadi pegangan saudara. Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak pernah loh ya, bukan tidak sekali-kali. Bukan tidak kadang-kadang enggak, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu menderita kelaparan. Kalau ada tidak pernah berarti tidak akan menimpa saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Pegang itu saudara. Jadi kita ini jangan ikut arusnya dunia. Dunia memang heboh karena mereka akan mengalami ini. Tapi kita yang menyertai saudara dan saya bukan hanya lebih besar, tapi firman Tuhan berkata jauh lebih banyak yang menyertai kita daripada masalah apapun. Itu sebabnya tidak ada kata-kata kita meninggalkan ya. Tahun 2022 masuk tahun 2023 dengan rasa panik.com. Tidak ada saudara. Tidak ada yang merasa cemas ya sampai nggak bisa tidur hari-hari ini, ketakutan melihat anak-anak, melihat ekonomi. Faktamu memang keuanganmu hancur. Faktamu memang hari ini kelihatan juga rumah tanggamu menuju perceraian. Tapi kita tetap percaya bahwa yakinilah tahun depan
Apapun proses hidupmu, kita mau tahun 2023 kita berkata, Tuhan, aku akan melihat kemenangan karena Engkau yang menyertai aku. Jauh lebih banyak kuasamu daripada kuasa orang jahat yang merekakan yang jahat atas rumah tanggaku. Itu yang diperucapkan. Amin. Yuk yang berikutnya kita lihat ya. Setelah itu ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Langkah yang kedua, selain jangan takut, gampang enggak? Berdoa. Kenapa berdoa? Lihat ya, ketika Elisa melakukan langkah yang kedua, berdoalah, dan dia berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka. Saudara, kalau kita belajar dari langkah kedua, ketika Elisa berdoa, Tuhan bukalah matanya, maka Tuhan melakukan apa yang Elisa doakan. Jadi waktu Elisa berkata, Tuhan, aku butuh hari ini Engkau membuka matanya supaya ia melihat, maka Tuhan membuka mata bujang daripada Elisa sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi kesimpulan yang kedua, ketika kita melakukan langkah untuk berdoa, mungkin hari ini kita berdoa, Tuhan, bukakan jalan kehidupan, bukakan mata rohani pasanganku yang lagi error, bukakan Tuhan mata rohani istriku yang lagi error, untuk dia bisa melihat bagaimana kebenaran itu. Kita percaya, maka Tuhan akan membuka jalan kehidupan. Tuhan itu akan membuka pintu pemulihan dan mata-mata rohani orang yang lagi hari ini dibutakan oleh iblis. Itu yakini, tahun depan siapa yang lagi bergumul dengan orang-orang yang dicintai, mata rohaninya masih tertutup, kita mau berdoa, Tuhan, aku percaya mata rohaninya Tuhan bukakan. Kita percaya yang bisa membuka pintu pemulihan ekonomimu, usahamu, pintu pemulihan rumah tangga, engkau bergumul dengan pasanganmu yang lagi error, itu hanya Tuhan. Bagian saudara dan saya, selain jangan takut, jangan juga jemu-jemu untuk berdoa. Jadi langkah kedua, berdoalah. Langkah pertama, jangan takut. Langkah kedua, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena doa tidak pernah sia-sia. Ketika saudara berkata, Tuhan, bukakan mata rohani pasanganku, maka Tuhan akan melakukan. Tuhan, bukakan jalan pemulihan bagi ekonomiku, bagi usahaku, bagi rumah masa depan anak-anakku, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita perintahkan, asal kita jangan takut terlebih dahulu. Kalau kita takut, kita nggak bisa melihat Tuhan membuka. Itu sebabnya kenapa hari-hari ini setiap orang yang konseling dengan saya selalu berkata, jangan takut, bersyukur aja. Karena dengan bersyukur itu saudara sedang membuang rasa takutmu, ganti rasa syukur. Di situ ketika engkau berdoa dengan rasa syukur, maka Tuhan pasti melakukan. Seringkali doa-doa kita terhalang. Kenapa? Karena waktu saudara berdoa, saudara tidak membuka dengan rasa syukur, tapi saudara berkata, Tuhan, gimana ini Tuhan? Kelihatannya Tuhan kok tidak buka-buka jalan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Seharusnya saya disakiti, Tuhan bela. Seharusnya saya ini sudah menuju abang kebangkrutan. Ya mbok toko ini dibuat rame Tuhan. Kamu ini katanya kaya. Katanya Bu Eli surga ini punya stok tidak terbatas. Tapi mana.
ketika kita berkata banyak komplain, maka itu tidak akan terjadi. Makanya step yang kita pelajari dari Nabi Elisa sampai dia melihat bagaimana karya Tuhan, nanti kita pelajari. Itu yang pertama, mental jangan takut dibangun terlebih dahulu. Bukan berdoa, tapi mental jangan takut itu dibuang, saudara. Kita tidak mungkin hari ini bisa melihat kekuatan doa orang benar kalau mentalmu hanya mental pecundang. Engkau takut, engkau depresi, engkau mikir jangan. Itu namanya mental pecundang, namanya hidup sebagai orang benar yang tidak punya iman. Kalau kita punya iman, maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan pasti digenapi. Amin. Yuk yang ketiga ya. Jadi yang kedua, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kenapa? Karena Tuhan membuka pintu pemulihan. Itu sebabnya yang ketiga. Yuk kita lihat yang ketiga. Ayat 23b kita lihat ya. Jadi hari ini tampaklah gunung itu penuh. Jadi apa yang kita doakan, maka itu yang akan terjadi. Ayat 23b. Sejak itu, lihat ya, 23b-nya kita lompat. Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Yang ketiga, waktu kita berdoa dan kita percaya saja, maka apa yang hari ini engkau percayai itu yang terjadi. Kalau kita lihat apa yang kita percayai hari itu, Nabi Elisa melihat ketika dia percaya, maka jaminan aman akan masa depan kita itu pasti digenapi. Kalau saudara baca ya dari ayat yang ke-15 dibandingkan ayat 23b, kita belajar sama-sama. 15 ya, begitu bujang ini melihat ayat 16, bujang ini melihat sesuatu yang resesi, takut lihat jumlah tentara yang besar, sampai dia berkata keadaannya, celaka tuanku, kita tidak tahu apa yang akan kita perbuat. Itu keadaan awal resesi. Tapi kalau saudara lihat ayat 23b, ketika kita sudah melakukan jangan takut, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Yang ketiga, percaya saja. Jangan takut, berdoalah, percaya saja. Tiga hal ini, maka 23b ini keadaan resepsi. Jadi dari resesi merubah menjadi resepsi. Kenapa? Karena 23b-nya, sejak itu tidak ada lagi. Bayangin, dari jumlah yang begitu banyaknya yang mau menyerang, menjadi tidak ada lagi, itu zero. Masalahnya jadi zero. Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang memasuki negeri Israel. Artinya orang dunia tidak aman tahun depan. Tapi kita, ketika kita percaya saja pada waktu berdoa tanpa melihat fakta, maka ada jaminan aman buat anak-anak Tuhan di masa depan. Hutang tidak ada lagi, pelakor wanita tobat tidak ada lagi, kanker tidak ada lagi, tidak ada lagi Tuhan resesi dalam hidupku. Yang ada yaitu resepsi. Amin. Kita percaya bahwa 3 hal yang akan saya bahas ketika kita jangan takut, kita jangan jemu-jemu untuk berdoa, ketika percaya saja. Step ini adalah langkah yang tidak sulit untuk kita lakukan. Maka tahun depan tidak ada lagi
Tentara hutang tidak ada lagi, tentara pelakor tidak ada lagi, tentara sakit penyakit tidak ada lagi yang memasuki menimpa kita sebagai orang benar. Amin. Apa hal yang Tuhan lakukan? Yang saya akan bahas yaitu bagaimana bukti bahwa yang menyertai saudara jauh lebih banyak. Bu Eli, kalau kita sudah jangan takut. Apa yang membuat kita yakin, Bu Eli, hari ini yang menyertai kita jauh lebih banyak? Simple, saudara. Yang pertama, kita tahu bahwa yang menyertai kita jauh lebih banyak, yaitu malaikat surga berkemah di sekeliling kita. Apakah resesi tahun depan malaikat Tuhan diambil dari dunia ini? Apakah Tuhan mengambil malaikatnya? Enggak. Dia tetap memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kita. Itu sebabnya kita masuk tahun 2023, kita percaya malaikat Tuhan tetap berkemah. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Makanya kalau kita di rapture, kita ketinggalan, kita tidak akan kuat. Kenapa? Nanti kalau rapture, orang-orang kudus dan Roh Kudus itu akan sama-sama diangkat. Makanya tidak ada orang yang tahan kalau kita tidak di rapture, saudara. Kita hari ini bisa kuat, itu karena ada Roh Kudus, ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita, sehingga kita hari ini mampu berdiri di masa-masa yang sulit. Dan kita tidak akan pernah dihancurkan musuh, ya. Saya pernah dengar satu kesaksian. Ada seseorang yang direkakan, ya, yang kita sudah dengar, ya, direkakan yang jahat, dikasih racun yang mematikan, dia minum sekalipun di dalam tubuhnya, menurut perhitungan dokter, ya, itu sudah cuman hitungan 5 menit, nggak sampai dia pasti mati. Karena zat racun yang dimasukkan di dalam minumannya itu berakibat fatal, saudara. Tidak mungkin hidup, ya, seperti istilahnya potas, ya. Tapi hari itu lebih besar kuasanya dari potas, saudara. Jauh lebih dahsyat dari potas. Potas aja mati, saudara. Tapi ini dimasukin racun dalam jumlah yang besar. Orang ini tidak meninggal, saudara. Orang ini tidak meninggal, tetap sehat. Dan itu yang membuat orang yang meracuninya akhirnya ikut-ikutan bertobat, saudara. Karena kalau bukan Roh Kudus dan malaikat Tuhan, saya percaya waktu orang ini minum, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling ini, saya percaya mungkin waktu dibukanya kelihatannya racun, tapi malaikat Tuhan sudah menggantinya. Kalaupun ada sisa-sisa yang masuk, kita percaya bahwa Roh Kudus di dalam hidup kita, walaupun kita disakiti tingkat tinggi, Roh Kudus tetap berjaga-jaga menjaga damai sejahtera dalam hidup kita. Makanya ada banyak ibu-ibu kan, termasuk saya, walaupun direkakan yang jahat, setiap hari disakiti, ndak mati itu, ndak kurus kering, malah gemuk sehat, makan nikmat, tidur nikmat. Itu karena ada fungsi peran. Makanya kita jadi orang benar, ndak usah takut. Mau direkakan jahat, mau diracun sekalipun tingkat tinggi, kita ndak akan mati, saudara. Kenapa? Karena yang menyertai saudara jauh lebih banyak. Amin. Jadi orang benar tuh enak. Yang ketiga apa yang membuat kita kuat hari ini? Firman Tuhan. Jadi 3 hal ini yang menyertai kita itu sudah dahsyat loh. Firman ini luar biasa karena Allah sendiri. Kalau saudara baca Roma 10 ayat 8, kita baca Roma 10 ayat 8, kita baca. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Keren ya saudara. Jadi kalau orang Kristen, ketakutan hari ini salah besar. Malaikat Tuhan berkemah, Roh Kudus itu tidak keluar masuk, saudara. Dia bukan berarti waktu saudara jatuh dalam dosa atau saudara cuekin dia, tidak dengar perintahnya, dia keluar masuk. Enggak, dia tetap stay.
Dalam keadaan apapun dia tetap stay di dalam hatimu, dan dia akan memberikan penghiburan, kekuatan untuk engkau tetap damai di tengah masa sukar. Dan yang luar biasa, firman Tuhan itu ada di dalam mulutmu, di dalam hatimu, dekat. Jadi kalau hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan makan buahnya. Makanya kalau dikatakan firman itu dekat, ada di mulut, di hati. Waktu kita hari ini takut, katakan firman. Allahku kan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaanmu. Itu mulut penuh kuasa. Jadilah sembuh, sembuh. Jadilah sehat, sehat. Jadilah berkat, berkat. Jangan bilang kutuk, sial. Tadi itu bujangnya Nabi Elisa berkata, celaka tuanku. Enggak. Kalau kita hari ini jangan takut. Firman itu dekat, engkau punya kuasa di dalam mulut, di dalam hatimu. Dan itu dekat, maka engkau hari ini bisa membalik keadaan. Jangan takut. Ada satu kesaksian, ada waktu itu kecelakaan ya. Ini saksi nyata saudara. Orang itu supir, dia lagi dalam perjalanan melewati jalan yang berkelok-kelok, dan tiba-tiba supirnya ngantuk saudara. Dia ada di belakang sadar bahwa ini tidak bisa dikendalikan karena supir ngantuk, depan itu jurang. Saudara tahu, bayangin orang yang sadar kalau itu akan masuk jurang, tapi dia tidak bisa kendalikan karena dia tidak pegang kendali supir, setirnya. Kira-kira orang yang duduk di belakang itu paniknya kayak apa saudara? Waktu panik, takut, dia ingat bahwa ada kuasa di dalam perkataannya, doa. Dia tidak cepat-cepat melakukan keluar dari mobilnya. Waktu itu dia sempat berpikir dia akan lompat keluar dari mobil itu supaya dia selamat. Tapi dia lihat ada orang di samping-sampingnya, nggak tahu itu istri atau anaknya. Dia panik, dia nggak mungkin berapa waktu yang singkat depan sudah jurang, dia bisa melakukan sesuatu seperti Superman saudara. Teng, diangkat mobilnya gini, nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Itu bukan kapasitas kita. Tapi waktu dia dalam keadaan yang kepepet, dia cuman berkata gini, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong Yesus. Hanya satu kata yang begitu cepat, hanya dia berkata tolong. Saudara tahu, percaya ndak percaya, waktu dia bersaksi tiba-tiba ban mobilnya bisa nyangkut di dalam satu batu saudara. Saya percaya itu batu pasti dilempar oleh malaikat saudara. Tiba-tiba batu itu bisa menghalangi ban mobil dan dia tidak jadi mobilnya masuk ke dalam jurang. Seisinya selamat saudara. Lah kita sebagai anak Tuhan nanti hidup seperti itu yang kita akan alami bersama Tuhan. Diracun lebih dari potas tidak akan mati. Ada jurang di depanmu yang mengancam nyawamu. Tidak akan engkau jatuh ke dalam jurang, tapi malaikat akan memberikan batu. Dia akan menahan sehingga engkau tidak akan terjatuh. Amin. Amin saudara. Yuk, firman ini loh dekat. Makanya kalau ketemu orang hari ini, jangan ngomong yang lain, ngomong firman. Engkau takut, engkau katakan, enggak, aku enggak takut. Kan Tuhan berkata, dia gunung batuku, segalanya boleh bergoncang. Ya, nyanyian yang gampang waktu kita sekolah minggu atau zaman dulu waktu saya masih kecil. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoncang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Itu sudah perkataan firman yang ada di mulut dan di hatimu, percaya. Makanya waktu kita mengatakan firman itu powerful, karena firman itu Allah sendiri. Waktu Bapak ini berkata, Tuhan tolong kami, Tuhan melakukan loh seketika. Makanya kita tidak lihat ya di sekeliling kita ini. Makanya saya tidak takut dengan virus corona saudara. Kalau memang itu terjadi ya memang sudah wayahe kita kena.
Tapi kalau enggak pun saya percaya. Kenapa? Ini loh, orang benar ini sudah dipagari. Virus mau di mana di depan saudara, nempel sekalipun nempel di sini. Kalau yang namanya tangannya malaikat itu mengusir virus, sudah enggak ada saudara. Kita percaya aja sudah. Apapun nanti ada virus A, virus B, virus C, virus D, virus Z sampai Z sekalipun yang namanya corona ini berkembang, saudara tetap tenang. Kita beda, karena kita ini bukan hanya kaya makan vitamin, kita ini kaya loh, kaya akan malaikat, ada Roh Kudus, firman itu dekat, itu Roma 10 ayat 8 itu dekat, ada di mulut dan hatimu. Wow, itu luar biasa loh jadi orang benar. Kalau saudara tidak nyadari hari ini ada kekuatan yang powerful di dalam hidupmu, engkau akan hidup di dalam ketakutan. Amin. Amin. Semangat, yuk jangan takut. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat. Jadi hari ini percayalah, kalau kita jangan takut, ini satu ayat yang saya dapat tadi pagi. Bagus saudara. Bu Eli, apa yang Tuhan genapi ini? Kata-kata kunci. Yuk kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Ini jadikan rema di mulut dan di hatimu. Lihat ya, 1 Raja-Raja, saya beri ayat ini, simpan saudara. Ini ayat menjadi kekuatan buat saudara nanti yang mengalami masa-masa apapun, ayat ini jadi peringatan. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Saudara, Israel rohani termasuk saya. Tepat kok. Jangan takut, tidak pernah meleset ya. Ikut Tuhan tidak pernah meleset. Tuhan, Bu Eli, kalau itu kan kata-kata firman ditulis, bisa tidak meleset? Oh, tidak bisa saudara. Kalau Tuhan berkata tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Itu dipercaya saudara. Katakan Tuhan tepat. Apa yang kita hari ini perjalanan, orang dunia tidak punya final destination, perhentian akhir. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mengerti kebenaran, ada perhentian. Jadi tidak selamanya hidupmu hari ini mengalami goncangan. Ada satu titik Tuhan berkata, aku sudah sediakan tempat perhentian akhir, final destination. Engkau akan melihat happy ending. Nggak ada ikut Kristus sad ending. Ada rencana Tuhan yang besar, master plan-nya Tuhan. Final destinationmu nanti pasti lihat master plan-nya Tuhan yang besar, sangat besar akan digenapi. Happy ending, master plan yang luar biasa, yang besar dari awal. Dan saudara akan melihat final destinationmu, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang kedua yaitu semua janji Tuhan yang terbaik Dia sudah sediakan. Kita akan melihat kegenapannya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Itu tepat. Jadi kalau tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya digenapi. Luar biasa. Hari ini yuk semangat, tidak boleh takut. Kita sudah mendengar firman yang membawa bekal tahun 2023. Saya sendiri waktu menyiapkan firman ini juga bekal buat saya. Saya berkata, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Tuhan yang menjanjikan, ada malaikat, ada Roh Kudus, ada firman yang berkata janji, final destinationku jelas, happy ending, master plan yang luar biasa, negeri yang berlimpah susu madunya jarah. Dan janji yang akan digenapi terbaik, tidak ada satupun. Janji Tuhan buat Veronica, buat Meli, buat Dedi, buat Shanti Dewi, buat siapapun yang bergabung hari ini yang mendengar firman ini termasuk saya, tidak ada satupun yang akan ditahan. Tahun depan kita akan jarah, asal kita jangan takut. Amin, itu yang pertama. Yuk yang kedua, Bu Eli, bagaimana Tuhan akan membuka pintu melalui doa saudara. Lukas 18 ayat 7, jangan meremehkan doa. Ya,
kalau firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu untuk berdoa di Lukas 18 ayat 1, itu pasti ada kuasanya. Makanya setiap doa, kalaupun sampai hari ini engkau berdoa keadaanmu makin parah, percayai ini jawaban. Tuhan membawa keadaan yang buruk itu sebagai jawaban doa. Karena cara Tuhan bukan cara kita. Tuhan itu memakai keadaan buruk itu sebagai jawaban doa yang terbaik. Amin. Lihat ya, Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi hari ini tidak ada orang yang berkata percuma berdoa. Tuhan pasti membenarkan doa orang benar. Dia tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu. Jangan berpikir negatif sama Tuhan. Yang pertama, apa? Kalau kita berdoa, kenapa ketika kita berdoa, kita minta Tuhan buka jalan, Tuhan juga akan membuka. Kita minta Tuhan pemulihan, Tuhan juga pasti akan membuka. Kenapa? Ini yang pertama. Mazmur 118 ayat 5. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi doa itu melepaskan kita dari kesesakan. Siapa yang bergabung hari ini lagi nyesek, segeralah berdoa. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Amin. Jawabannya lega dulu karena waktu Tuhan belum tiba. Tangkep ya. Hari ini kalau saya bisa makan enak, tidur enak, itu karena kekuatan doa. Walaupun keadaan saya tambah buruk, tapi kelegaannya aja itu sudah keren loh saudara. Kelegaan Tuhan itu membuat saudara takjub dengan pemeliharaan. Waktu saya lega, saya lihat banyak hal. Surprise, door prize disediakan, itu kelegaan Tuhan. Satu pintu bisa membuka banyak pintu, itu kelegaan Tuhan. Makanya waktu saya berdoa satu pintu ini tambah parah, Tuhan kasih saya kelegaan dengan banyak pintu berkat Tuhan berikan. Tiba-tiba saya dikasih bonus jalan-jalan, tiba-tiba saya dikasih bonus dapat sesuatu yang saya bilang gini, loh kok bisa ya aku dapat sesuatu hadiah ini bonus yang Tuhan berikan. Daripada waktu engkau sesak ngalami masalah, engkau tidak berdoa, engkau tidak dapat kelegaannya Tuhan. Makanya doa itu melepaskan kita dari kesesakan. Itu yang pertama ya. Jangan sampai kita tidak berdoa, nanti kelegaan Tuhan hilang. Banyak kelegaan Tuhan yang saya nikmati waktu saya berdoa ya, termasuk kekuatan, termasuk cara berpikir saya. Kalau enggak saya nggak bisa berkhotbah hari ini. Yang kedua, Yakobus 5 ayat 13a ini juga. Jadi doa itu melepaskan kita dari kesesakan. Makanya jangan jemu untuk berdoa ya. Waktu engkau dilepaskan, engkau diberi kelegaan. Nah kelegaannya Tuhan itu banyak nanti. Lihat ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Yakobus 5 ayat 13a. Jadi doa melepaskan kita dari penderitaan. Kita percaya kalau Tuhan melepaskan kita dari penderitaan, itu berarti kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Yang kedua ya, doa melepaskan kita dari kesesakan, doa melepaskan kita dari penderitaan, itu pasti loh saudara. Yang ketiga, Mazmur 32 ayat 6. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh. Nah, orang saleh itu harus berdoa. Tidak ada orang benar itu hidupnya tanpa doa. Doa itu nafasnya orang saleh saudara ya. Hendaklah orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Lihat ya, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Jadi doa itu satu bentuk jaga-jaga. Walaupun belum ada banjir besar, saudara sudah berjaga-jaga, cover. Jujur saudara, saya mau kesaksian di area ini. Saya itu selalu berdoa buat suami, buat anak-anak.
Ya, saudara tahu ada satu kejadian, itu luar biasa saudara. Doa itu meluputkan kita dari banjir besar, itu benar. Suatu kali saya pernah pulang gereja, saya pernah kesaksian lama sekali. Pada waktu itu, tiba-tiba ketika kita sudah pulang gereja, sudah sukacita dapat makan firman, saya sama anak-anak. Pada waktu itu anak saya setir mobil, saya di belakang karena mobilnya tidak cukup. Dia lagi setir sama adik-adiknya, sama adiknya dan sama temennya, satu mobil saudara. Pada waktu itu saya ada di belakang, saya ini heran. Ada lampu merah, anak saya itu bisa tidak lihat lampu merah. Tapi anak saya itu bisa terus menerabas lampu merah. Kita yang ada di belakang sama seperti bapak itu. Kita cuma teriak-teriak, tapi kita tidak bisa kendalikan, tidak bisa remote. Berhenti mobilnya, nggak bisa kan? Saya ada mobilnya di belakang. Tapi saya juga melihat mobil anak saya kenceng saudara. Dari arah berlawanan itu ada mobil yang kenceng juga. Istilahnya saudara tahu, depan itu ada tiang listrik yang besar. Dan saya di belakang itu sama teman saya teriak, Tuhan, saya cuma teriak, tolong, saya teriak spontan saudara. Saya percaya kalau kita doa di dalam cover keluarga kita, saudara tahu, itu kecelakaan terjadi. Benturan keras dan mobil anak saya itu sepertinya kayak terlempar saudara. Samping itu listrik, itu saksi hidupnya anak saya. Anak saya tahu saudara. Mujizat itu terjadi, dua mobil arah berlawanan, saudara bisa bayangin arah berlawanan seperti ini, mobil anak saya pasti hancur saudara, hancur, dan orangnya sudah tidak tahu, mungkin yang nabrak juga tidak tahu, tapi Tuhan bisa buat mujizat, sampai orang yang lihat, aneh, habis, hanya tinggal hitungan berapa milisenti, tidak tahu berapa itu bisa ada spare sehingga tidak sampai tabrak saudara, tidak sampai tiang ini jatuh. Ada sesuatu tangan yang mencegah semua yang menakutkan itu bisa terjadi. Makanya jangan meremehkan doa. Doa itu cover saudara. Doa itu selain melepaskan kita dari kesesakan, penderitaan, dan doa itu meluputkan kita dari banjir besar. Makanya kalau ada orang Kristen tidak pernah berdoa, hati-hati. Tahun depan, tahun resesi besar-besaran, tapi lewat doamu, maka Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan, penderitaan, dan meluputkan dari banjir besar. Amin nih saudara, amin. Makanya kita masuk tahun 2023, tetap semangat jangan takut. Kita akan diluputkan dari banjir besar, keluar dari kesesakan dan penderitaan. Itu janji Tuhan Jadi mulai sekarang jangan takut, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Itu yang kedua. Yang terakhir, waktunya sudah mau habis. Bu Eli, apa jaminan kalau sudah hutang tidak ada lagi, pelakor tidak ada lagi? Janji Tuhan. Di tempat di mana hari ini kita juga akan mengalami janji Tuhan seperti tadi 2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-23a itu tadi akan digenapi 2 Raja-Raja. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram musuh yang memasuki Israel. Kita juga menikmati tidak ada lagi. Apa Bu Eli jaminan masa depan? Yuk saya ambil firmannya. Saya sudah buat renungannya ini di renungan PD Victory Yeremia 33 ayat 6-7. Ini ayat yang terakhir. Kita akan menikmati ini semua tahun depan. Yeremia 33 ayat 6-7. Senyatanya resesi, tapi fakta yang menurut kebenaran firman Tuhan, kita berkata sesungguhnya. Nah ini saya suka. Kalau ada kata sesungguhnya berarti inilah yang akan menimpa kita. Sesungguhnya resesimu akan berubah ini. Aku akan mendatangkan kepada saudara dan saya kesehatan dan kesembuhan. Amin. Terima itu saudara. Tuhan sesungguhnya bukan resesi, tapi resepsi. Aku akan terima kesehatan, kesembuhan yang pertama. Dan Tuhan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
Jadi tahun depan sejahtera, aman, bukan hanya sedikit tapi berlimpah-limpah. Tangkap saudara. Amin Tuhan. Resesiku akan berubah menjadi resepsi. Aku sehat, aku sembuh. Ada kesejahteraan, keamanan, berlimpah-limpah akan menimpa hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi pelakor, tidak ada lagi sakit penyakit. Karena ini sesungguhnya resesimu akan berubah menjadi resepsi. Resesimu akan berubah menjadi resepsi. Katakan itu saudara, katakan. Ini simpen ayat ini. Tuhan, resesiku berubah resepsi. Firman ini dekat-dekat mulut hati. Ucapkan terus, maka ini akan digenapi saudara. Yang ketiga, lihat ya, aku Tuhan Allah akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, memulihkan keadaan Santi, Eli Kurniawati, Krismon, Nurhaida, siapapun. Lihat ya, apa yang akan dipulihkan, dan akan membangun mereka kembali seperti dahulu, membangun. Jadi tahun depan Tuhan akan memulihkan dan membangun kembali kerajaan-kerajaanmu. Hari ini yang Tuhan bangun dulu adalah kerajaan karakter Kristusmu dulu, kerajaan iman. Setelah saudara sukses ujiannya, dicobai, lulus, maka Tuhan akan memulihkan dan membangun kembali rumah tanggamu, keuangan, kerajaan bisnismu, kesehatanmu, dan sebagainya. Percayalah, senyatanya ini yang akan saudara dan saya nikmati. Sesungguhnya resesi akan berganti menjadi resepsi. Tidak ada lagi yang namanya hutang. Katakan saudara, ini profetik. Ini langkah yang membuat engkau membalik kenyataan. Tidak ada lagi, aku profetiki, hutang. Tidak ada lagi pelakor. Tidak ada lagi yang namanya pihak ketiga di dalam rumah tanggaku. Sesungguhnya resesi tahun 2022 akan berubah menjadi resepsi. Sesungguhnya Tuhan mendatangkan kesehatan, kesembuhan. Dia menyediakan keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tuhan akan memulihkan dan membangun kembali rumah tanggaku, keuanganku, masa depanku, semuanya. Kesejahteraan yang berlimpah-limpah itu berbicara masa depan, saudara. Luar biasa. Kalau kesejahteraannya berlimpah, maka anak cucu kita juga punya kesejahteraan berlimpah yang Tuhan sediakan. Kalaupun kita mati, saudara, kita tidak perlu takut. Amin. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar yang menyertai saudara hari ini, jauh lebih banyak. Waktu saudara berdoa, maka Tuhan akan membuka pintu pemulihan, membuka mata rohani pasanganmu tahun depan. Waktu kita percaya, maka tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi pihak ketiga, tidak ada lagi cancer. Kita percaya, ini yang kita percayai. Amin. Saya sudah selesai, ternyata maunya cepet, nggak cepet ya. Waktunya juga terus, tapi kita percaya tahun depan kita akan menikmati sesuatu yang beda, dibedakan. Yuk apa? Jangan takut, jangan jemu-jemu untuk berdoa, percaya saja. 3 hal ini tidak sulit, tidak perlu belajar, ikut seminar. Seminar yang membuat tubi sukses. Oh, enggak usah. Kita sudah seminar hari ini, dan seminarnya enggak usah biaya, murah. Cepat dilakukan ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini tidak ada orang yang bersedih hati, tidak ada orang yang berpikir jangan-jangan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat peneguhan pesan firman-Mu atas hidup hamba-Mu. Kami akan belajar meninggalkan tahun 2022, bukan lagi berkata celaka Tuanku. Bagaimana, apa yang harus kita perbuat di tahun 2023? Bukan itu. Tapi hari ini kami mendapat satu pesan. Kami punya sukacita karena yang menyertai kami jauh lebih banyak. Bahkan Tuhan akan melakukan apa yang kita doakan. Bahkan sudah janji Tuhan aman
Tidak ada lagi yang namanya musuh bisa menawan hidup kami. Terpuji namamu Bapak, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Tuhan berkati, yang lagi hari ini mengalami sakit penyakit juga Tuhan sudah sembuhkan, rumah tangga pulihkan, berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya.